Kampung Gedong adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Wilayahnya dibatasi oleh Condet Balekambang, Condet Batu Ampar dan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati di sebelah utara, Pejaten Timur dan Tanjung Barat di sebelah barat, Kelurahan Rambutan di sebelah timur dan Cijantung di sebelah selatan. Sebelum era Perang Kemerdekaan Kampung Gedong masuk ke dalam wilayah partikulir Condet Balekambang, sebuah kampung yang merupakan bentukan pada masa penjajahan Jepang yang dimulai pada 1942. Di kampung ini terdapat sebuah bangunan besar, peninggalan Belanda. Masyarakat setempat menyebutnya gedong, sebuah landuis atau rumah tuan tanah, sisa peninggalan zaman partikulier Landerijen, tanah partikulir perkebunan swasta, di Tanjung Os atau Tanjung Timur. Nama sebutan Tanjung Os itu bermula di masa pemerintahan Gubernur Jenderal, Baron van Imhoff. Ia secara perlahan-lahan memulai, memberi nama perkebunan di selatan, Mr. Cornelis sepanjang Ciliwung, berdasar pembagian wilayah barat, dan timur sisi sungai Ciliwung, seperti Cibinong West, dan Cibinong Os, maupun Tanjung West, dan Tanjung Os. Lokasi tepatnya landuis Tanjung Os itu di Kampung Gedong, Pasar Rebo, berdiri di atas lahan yang dulu disebut Tanjung Os atau Tanjung Timur. Jika dari arah perapatan Pasar Rebo menuju arah Tanjung Barat sebelum jembatan, posisinya di sebelah kiri tertutup oleh bangunan perumahan kepolisian. Dari gedung landuis itu sampai tempat yang sekarang menjadi perempatan Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor, terbentang jalan yang dahulu kanan kirinya ditanam pohon asem Tamarindus indica, menambah keasrian pemandangan sekitarnya. Dari landuis atau rumah tuan tanah yang ada di daerah Kramat Jati dan sekitarnya mungkin hanya landuis ini yang memiliki banyak penamaan, mulai dari rumah Pangeran Papak, landuis Tanjung Os, landuis Broeneveld, Gedong Tinggi, Gedong Kongsi, dan Gedong Kidekle. Semua penamaan itu masih terekam kuat dalam ingatan masyarakat, terutama nama Gedong, Gedong Tinggi dan Gedong Kongsi, dan Kidekle. Lahan dan landuis Tanjung Os selama berdiri tercatat telah dimiliki atau dikelola sedikitnya oleh 17 pemilik, antara lain 12 dikelola oleh orang atau instansi Belanda, yaitu Peter van den Velde tahun 1714 sampai tahun 1759. Adrian Jubels tahun 1700 sampai tahun 1763, Jacobus Johannes Kraan tahun 1728 sampai tahun 1780, Katarina Johanna Margarita Kraan tahun 1754 sampai tahun 1792, dan Willem Vincent Helvetius van Riemsdyk tahun 1752 sampai tahun 1818, Daniel Cornelius Helvetius van Riemsdyk tahun 1783 sampai tahun 1860, Dina Cornelia Helvetius van Riemsdyk tahun 1807 sampai tahun 1877, Michel Amen tahun 1721 sampai tahun 1806, Daniel Cornelis Amen tahun 1827 sampai tahun 1903, Edward Corneille Collet Amen tahun 1856 sampai tahun 1935, Daniel Cornelis Amen tahun 1886 sampai tahun 1936, Sonia Rene Amen tahun 1891 sampai tahun 1951. Lantas pada masa Jepang dikuasai GUNSEI KANBU atau pemerintahan militer Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, dan kemudian setelah itu jatuh ke tangan Tentara Keamanan Rakyat tahun 1945 sampai tahun 1948. Kemudian pada masa revolusi diambil alih Nederland Indische Civil Administratie atau NICA tahun 1948 sampai tahun 1950. Sekembali ibu kota dari Yogyakarta landuis Tanjung Os dikuasai H. Sarmili tahun 1950 sampai tahun 1962. Pada masa demokrasi terpimpin diambil alih Polri, tahun 1962 sampai tahun 1985. Sampai akhirnya setelah kebakaran besar pada 1985 yang menghanguskan sebagian besar bangunannya diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Gedong dengan arsitektur yang begitu indah yang dulu dimiliki oleh beberapa keluarga Eropa terkemuka itu kini hanya tinggal puing-puingnya saja, berada di dalam satu wilayah dengan perumahan Kesatrian Polri. Masyarakat menamai gedung Tanjung Os, Gedong Tinggi, dari sinilah berawal nama Kampung Gedong. Ditulis oleh Gusman J. Mawi.